urung nggih. Maka dari itu pengajian seperti ini penting. Lek gak ono ngene, gak ono ces-cesane, akhirnya mati kabeh nggih. Maka dari itu ya, kemarin karena virus corona sudah, tapi nggak boleh berkelanjutan terus-terusan nggih. Nggak boleh berkelanjutan terus-terusan. Soalnya kalau sudah kita jauh kok nggak dapat cahaya ilmu sampai 40 hari saja, dalam riwayat Imam Haddad mengatakan, maka hati kita akan mati. Kalau sudah mati, soro. Banyak orang-orang yang komplain, beb, anakku beb, lek tak kongkon sembayang cek ange. Nggih. Beb, anakku beb, tak warai ojo gendaan kok. Kenapa? Wong tuane ngomong mlebu kuping kanan, metu kuping kiwa. Orang tuanya ngomel kok diputer-puter jadi kok mlebu neraka lho lek gak nurut nambah wong tua ngene-ngene wis tak kayak cangkem nyocok. Nggih. Anak zaman sekarang. Kenapa kok begitu? Maaf, itu indikasi tanda hatinya kalau sudah hati deh gak ono cahaya nih mati rasa. Mas yo gak sembayang yo gak udin ro. Ya biasa enjoy saja. Mas yo zina yo santai. Bahkan bangga jenenge mati. Wong mati niku sampean dhewe ngamuk napa mboten? Ojo dicoba. Nggih. Kecuali di film horor nih ngono mati tangi maneh. Nggih. Kalau ada orang mati sampean dhewe ya meneng tok gak kroso. Tapi lek wong urip sampean dhewe aduh lha ngoten nggih. Begitu juga manusia yang hatinya hidup. Perhatikan, manusia yang hatinya ada cahaya tadi, kalau misalnya melakukan dosa, maka otomatis marine niku gelo. Marine gelo lampu aku mang lakon iku ya Allah, njaluk ampunan. Lek gak diampuni Gusti Allah ya apa? Aku kok mlebu neraka. Makanya dirose Kanjeng Nabi, "Idza sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Kata Nabi dalam satu hadis, kalau kamu berbuat maksiat, mari ngono krasa gelo, krasa sumpek, krasa wedi diatap, baru niku jenenge ana setrum iman. Lek mari maksiat enjoy berarti gak punya setrum, memang gak ono. Nggih, cahayanya gak ada. Jadi gak krasa, mati rasa, gak sembayang yo gak krasa wedi pun neraka, maksiat gak takut neraka, mati rasa. Lah kalau begitu diomongi yo mental. Nggih. Maka dari itu bagaimana caranya cahaya di hati itu harus dihidupkan khususnya dengan cahaya ilmu. Nggih. Cahaya ini asal usul listrik, betul listrik ini nggih. Listrik yang saya maksud tadi. Nggih. Asal usulnya dikirim cahaya ini dari Allah, diwujudkan dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangko sidahuwan nur nggih. Artine nur niku cahaya. Huwan nur, Nabi Muhammad itu cahaya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad min nurih. Dari dalam Maulid Ciptutura Nabi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah. Kula singkat mawon bahwa Nabi Muhammad kemudian dilahirkan dengan wujud manusia di atas muka bumi ini. Kemudian cahaya Nabi Muhammad ditransfer kepada siapa? Kepada para sahabat. Nggih, sahabat itu ngaji dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggawa setrum cahaya niki paling parah wis tidak ada. Ya, makhluk Allah yang membawa cahaya melebihi cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang beriman. Nah, cahaya ini nggak bisa ditransfer kecuali hati yang beriman. Pertama, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau bukan muslim atau kafir, walaupun kumpul wong alim, gak bakal oleh transferan cahaya. Contoh di sinten? Abu Jahal. Abu Jahal ketemu Rasulullah. Pernah Nabi Muhammad berbicara, Abu Jahal ngrungokno, tapi setrum cahaya tidak masuk setitik pun karena Abu Jahal menutup hatinya dengan kesombongan untuk tidak mau beriman. Tapi para sahabat beriman.
ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih. Subhanallah, cahayanya Kanjeng Nabi tadi ditransfer mlebu nang manahe para sahabat. Dan Allah memandang transfer cahaya ini ada beberapa hambatan. Di antaranya lek sing ditransfer cahaya ilmu mang kurang adab, kurang perhatikan ya, khususnya anak-anak pesantren, masya Allah. Kalau yang ditransfer cahaya, pihak penerima cahaya ini tadi kurang adab, takdim, sopan santun kepada sang pentransfer cahaya, maka cahaya ini kasih tutup. Ngerti ya? Lek murid jamaah pengajian atau santri kurang ajar nang ini guru yang seharusnya dia mendapatkan transfer cahaya, gara-gara kurang ajar tadi cahayanya kasih tutup, gak tutup. Maka dari itu kenapa Allah itu menegur dalam Quran berkali-kali mengenai bagaimana pentingnya para sahabat itu menjaga adab sopan santun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ketika ada yang ngomong dengan suara keras, perhatikan. Ketika ada yang ngomong dengan volume suara tinggi di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Langsung ayat mudun. Ketika ada yang ngomong pakai suara volume tinggi di depan Rasulullah, langsung yang negor Gusti Allah. Kenapa ditegur? Menunjukkan bagaimana pentingnya adab. Ketika ada yang memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan ya Muhammad, diceluk jenenge ya Muhammad, ya Muhammad, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la taj'alid du'a Rasul ka du'a ibadikum li ba'd. Ditegur sama Allah, hei para sahabat, jangan memanggil Rasulullah dengan cara memanggil kamu kepada teman kamu. Harus dengan panggilan penghormatan, ya Rasulullah, gak boleh manggil ya Muhammad. Kenapa Allah begitu perhatian dalam hal ini? Ketika ada orang Badui yang memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakang rumahnya. Jadi dulu rumahnya Kanjeng Nabi depan gini, dulu tamu nunggu di depan. Ono Badui biasa, Badui. Nggih. Ono perlune ambek Kanjeng Nabi, kesuwen tok-tok teko ngarep kok gak dirungokno, langsung nang mburi roh kamare di mburi kok. Nggih. Langsung bengok teko mburi. Ya Muhammad. Ya Muhammad akhraj ilai. Ya Muhammad aku ono perlune. Subhanallah. Langsung ditegur Allah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah, orang wahai Muhammad yang memanggil kamu dari belakang rumah itu tidak punya akal. Berarti Allah cinta kepada para orang-orang yang ditegur ini. Kenapa? Karena kalau kamu nggak punya adab kepada Kanjeng Nabi, nanti cahayanya Kanjeng Nabi tidak tertransfer ke dalam hati kamu sehingga diingatkan. Akhirnya terbangunlah para sahabat itu adabnya kepada Rasulullah luar biasa. Sampai dikatakan kalau Nabi itu menerangkan ilmu, itu sahabat itu duduk ka'an nafi ru'usihim tayr, seperti di kepalanya ada burung yang mereka nggak ingin burungnya terbang. Maksudnya saking antengi. Nggih. Nek kula kali panjenengan sedaya lah mboten nah. Ono pengajian sing kukur-kukur, nggih. Saya sendiri nek pas gak ceramah, ceramahe goyang-goyang nggih. Sing kukur-kukur, sing buka-buka kotak berkat, nggih. Oh, roti. Nggih. Wis mana ditelok mana? Oh, coklat. Oh, aqua. Ada ngono, bukan kopak. Masya Allah, sing buka kotak berkat, yang tulisan HP, nggih napa nggih? Ya, sopo sing HP saya tadi lho saya, nggih. Saya, Masya Allah, yang begini, ganteng, nggih. Bahkan dulu Syekh Abu Bakar bin Salim, ada wali besar. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau ada muridnya, ada pondok nggih. Kalau ada muridnya pas beliau ngajar nyekel tasbih diseneni. Nyekel tasbih waktu ngajar lo ilmu lo ya. Waktu ngajar ilmu tasbihan diseneni, dibilang sama Bapak Salim, kebono kesak lek bahasa Jawa. Nggih, itu nanti ada itu berarti tasbihan itu gak bagus. Tapi sekarang waktunya transfer cahaya ilmu yang khusyuk, yang memperhatikan
perhatikan soalnya guru ini boleh gak direken loro ati nggih napa nggih tanya sama ustaz-ustaz yang ngajar di pondok nggih lek ngajar terus ditinggal ono sing ngadem buri ono sing pengajian ambek watuk ya ini nggih ambek rokokan ya Allah ya maka jangan itu akhirnya sampean kate oleh cahaya kasih toh nggih maka adab dijaga kula singkat para sahabat niku lek ngaji teng Kanjeng Nabi menjaga adab seperti di kepalanya ada burung anteng sehingga subhanallah iman para sahabat Nabi niku setrumil luar biasa tirose Kanjeng Nabi khairul qurun qarni maka cahaya itu di hatinya para sahabat niku padang-padang maka ketika Nabi Muhammad wafat ada orang-orang yang gak kepethuk Kanjeng Nabi nggih goleki cahaya ilmu niki mang gak kepethuk Kanjeng Nabi kepethuke para sahabat Kanjeng Nabi sudah tahu kata Nabi ya'ti alaikum unasun yatlubunal ilm Nabi niku sabda kepada para sahabat para sahabatku nanti maksudnya kalau saya nggak ada akan datang dari segala penjuru dunia orang-orang kepada kalian yatlubunal ilm goleki cahaya ilmu ini fa idza laqitumuhum faqulu ahlan wa sahlan bi wasiyatir rasul kata Nabi kalau kamu ketemu dengan arek-arek nih santri-santri nih nggih makanya santri-santri pondok niku harus didukung harus direwangi harus dimulyakno ya jangan sampai sebaliknya fal iyadu billah amin balik kata Nabi kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang datang mau nyari cahaya ilmu katakan ahlan wa sahlan selamat datang bi wasiyatur rasul dengan orang-orang yang mau mengambil wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya benar nggih wafat Kanjeng Nabi datang orang-orang belajar nang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi belajar nang Sayyidina Ali belajar nang Sayyidina Abu Hurairah belajar nang Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar tentang Sayyidina Abdullah bin Umar mereka yang belajar kepada sahabat kita kenal dengan tabiin kak ketemu Kanjeng Nabi tapi ngaji nang sahabatnya Kanjeng Nabi contohnya Imam Hasan Basri Imam Sa'id bin Musayyib dan lain Sa'id bin Jubair dan lain sebagainya mereka ngaji cahaya yang di hatinya para sahabat transfer nang hati mereka moro maka tabiin ngajarkan kepada muridnya terus cahaya ini ditransfer kiai nang murid guru nang murid guru nang murid guru nang murid sampai kepada kita semuanya alhamdulillah lek cari wong nahdiyin diantaranya juga sampai kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala beliau punya sanad jelas nih gurune cahayane niku ana urutane nggih gurune sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmunya merasuk toto ati ilmune dadi cahaya itu penting sanad ilmu penting ngaji al ilmu nurun fadhuru amma ta'khudu amman ta'khuduna dinakum maka dari itu ilmu itu cahaya perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu kamu nggih lek gurune gak duwe cahaya lah muridé kate ditransfer opo duwe jarene nggih yang saya maksud ilmu agama lho nggih yang saya maksud ilmu agama lek gurune gak duwe cahaya lah sing kate ditransfer opo lah lek gurune kafir nanti ki aneh iki nggih gurune kafir murid Islam belajar agama Islam nang wong Banyol apa mboten Banyol lek sampean belajar kedokteran nang wong dudu Islam monggo nggih belajar ilmu kimia nang wong dudu Islam itu ilmu pengetahuan bukan ilmu agama ini duduk pengetahuan loh ya bukan hanya sebatas pengetahuan lek mek rotok ake wong iso nggih kata Imam Malik laisal ilm bi kathratir riwayah ilmu yang dimaksud ilmu agama itu bukan bi kathratir riwayah bukan ngertinya oh ayat yang ini hadis yang ini pendapatnya ulama ini pengetahuannya itu bukan ilmu walakin nur yatifuhullahu bil qalb ilmu agama yang dimaksud itu cahaya yang saya jelaskan tadi
yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Nek urusan akeh-akehan pengetahuan niku alim, berarti paling alim niku Mbah Gogel. Nggih napa nggih? Alim pek ngerti takon opo wae. Bisa Mbah Gogel niku. Nggih. Tapi Mbah Gogel niku duwe cahaya napa mboten? Ana sing ora duwe, beb nek gak duwe lah gak ketok, di HP ono muruh. Cahaya secara maknawi yang saya maksud gak punya. Maka dari itu harus duwe guru. Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Dhalla man laisa lahu mursyid yursiduh." Sing gak duwe guru pembimbing yang jelas sanad keilmuannya sampai nang Kanjeng Nabi, wong sing gak duwe pembimbing itu kemungkinan besar dhalla tersesat blehar. Darane gak karu-karuan. Nggih. Apa yang saya maksud belajar nang wong kafir? No, heran saya. Mudah-mudahan anak-anak sini nggak ada yang begitu. Nggih. Ada, ya maaf kadang-kadang ya itu kok golongan nih orang-orang nahdien kita ya ada. Nggih. Kita berbenah secara intern. Anu rek oleh beasiswa nang Amerika belajar tafsir Quran. Lho ada ini. Nggih. Mungkin sampean nek durung tahu krungu, ya kayak belajar tafsir Quran di Boston. Aku ado nang bidaya itu tadi ini mau nggih. Boston dosene kafir. Nggih. Ngajar tafsir Quran. Mulai oleh cahaya napa mboten? Cahaya apa lah wong dosene? Fa malahu min nur. Wong kafir itu gak ada cahaya. Kalau hatinya kotor. Ngerti? Ada orang kafir sing apal Quran ono, tapi ya gak ono cahayanya. Akhirnya mulai diajari ngerusak Islam. Nih, nikah, wong Islam wong dudu Islam halal, apa-apa lho. Tak ngerusak nggih. Wong Islam wedok gak kate kodhong gak dosa. Sing penting sopan. Sing penting sopan. Ini nak ngawur-ngawur ya. Padahal nggak ada pendapat ijma ulama semua 4 mazhab jenenge rambute wong wedok niku aurat yang wajib ditutup di depan lelaki yang bukan muhrim dan juga bukan suami. Wah, akhirnya ngaput soalnya cuma punya pengetahuan, ilmunya ada di kepala, pengetahuan tapi gak ono cahaya. Nggih, makane opo maneh wong sing belajar teko buku tok. Kata Imam Ghazali, man syaikhuh kitabuh fasyaitonu syaikhuh. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang gurunya cuma bukunya, barang siapa yang gurunya cuma lah ono awak wis aku gak usah melok pengajian lah lek urusan maca agama aku tuku buku ndek Gramedia tak waca paham ngelontok lapo kate melok pengajian lapo kate Kata Imam Ghazali, man kisaihu kitabu fasyaitonu syaikhuh. Yang gurunya cuma bukunya, maka sing dadi gurune iku lek buku landani oleh Google. Buku niku sik jelas penulisnya siapa. Lek Google gak jelas. Nggih. Ana sing takon di Google, hukum tahlilan. Hukum tahlilan dicetek metu hukum tahlilan dibuka cedhik arek saiki lho nggih generasi anak-anak sekarang dibuka karone sing nulis artikele wong Wahab saya sebut ya tahlilan haram. Nabi tidak pernah mencontohkan bid'ah sing tahlilan sesat mlebu neraka. Berkatane tahlilan luwih haram teko daging babi lu medeni nggih medeni soalnya sing nulis golongan dudu Ahlussunnah wal lalek dilek mentah-mentah akhirnya nyalak ngomong padahal tahlilan niku ya boleh bahkan bagus. Nah niku sing penting lah urusan ngono sing medeni. Kalau contoh kayak tadi hukum menikahkan putri kita dengan lelaki bukan karena gak tahu ngaji gak ada rujukan. Anaknya kok tempat anaknya wedok pacaran di kampus sampai arek lanang dudu Islam. Nangis pokoknya aku lek gak dirabekno iki lebih baik aku kendat saja. Misalnya, nggih.
Lebih baik kendat saja. Aku wis kadung cinta mati. Wis talabu aku kate rabi ambek arek iku. Pas arek itu muslim. Wis talabu zamane 2020. Kak opo nikah beda agama biasa. Lek gak percaya takono Google. Takono Google. Jarene iku ya wis Google tak dadino kiai dhisik, HP-ne disurbani. Nggih. Mari ngono ditakono hukum nikah beda agama. Sing nulis metu website soalnya kurang ajar. Saya duwe, maaf ya, ini saya jelaskan pengetahuan. Walaupun pakai, saya juga pakai. Yang punya Android sistem ini golongan Yahudi, nggih. Yang punya kepentingan ingin merusak Islam. Biar kita pakai nggak apa-apa, mau gak mau lah kalau mana, nggih. Android niku malah cerita HP lho, nggak apa-apa, nggih. Android niku operation system. Niki gawe mari ngono dikekno semua merek HP oleh gawe gratis. Sampeyan lek HP Apple, iPhone sing Apple Growak niku. Nggih. Itu operation sistemnya enggak dibuka boleh. Ya cuma HP-nya dia yang boleh pakai. Nggih. Merek Leo, Cino enggak bisa pakai sistemnya dia. Tapi lek Android sampeyan gawe kalau sampeyan bisa buat HP mau pakai Android gratis silahkan. Kenapa? Cek sak donya kate iki kabeh sing gawe niku golongan Yahudi. Nanti sampai urusan hukum agama ini kadang-kadang sing keblinger ratingnya di atas. Misalnya sampai tanya tadi hukum nikah beda agama, kadang-kadang sing metu dukur dewe niku pas sing tulisannya wong liberal contohnya nikah beda agama boleh, tidak ada masalah. Yang penting pendapat imam. Sampai gak ada imam niku digoroi di kitabnya gak ngono padahal nggih. Pendapat begini boleh. Oh, tibae oleh. Ya wis nak, gak usah kendat ya. Gak usah kendat nak menghebat tali tampar, soalnya tampar larang. Nggih, wis gak usah kendat. Saiki kon rabi yo ambek pacarmu sing duduk muslim tak restui ibu melok acara nikahan nang grek. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara Mbah padahal hukumnya oleh nopo mboten. Sakniki sampeyan sing ngerti nggih. Generasi selanjutnya niku tambah gak ngerti. Bukan hanya nggak boleh nikah muslim perempuan muslimah dengan lelaki bukan muslim, bukan hanya nggak boleh tapi nikahnya tidak sah. Ngapunten kalau berhubungan suami istri hukumnya zina, lahir anak zina niku dosa gak karu-karuan. Sing nanggung areke sing rabi sak wong tuane sing restui melok nang. Lah terus bebek anakku ngancam bunuh diri yo. Ridhoku tidak akan aku berikan. Wong barang gak tepat. Saya singkat wis ketahuan. Nggih, wis mulai ngosek. Intinya cahaya ini tadi bagaimana kita dapatkan dari guru yang benar-benar sanad keilmuannya sambung nang Kanjeng Nabi. Bukan ilmu pengetahuannya yang penting, tetapi cahaya. Mas yo waduh beb, aku melok pengajian Kiai Fulan beb. Kiai ini ngomongin ngene beb. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah hadirin ini. Kak popo, nggih. Paham beb. Kiai ini jelasno gak paham? Gak paham. Gak apa-apa, tetap cahayanya itu tadi tertransfer. Atau beb balenan. Ono jamaah pengajian itu. Ustaz Kiai ini ngetokno cerita. Wis tahu Kiai, sing iku Kiai liyane Kiai. Wis tahu. Ya, jangan walaupun sudah tahu, sampai sudah tahu yang penting bukan pengetahuannya tetapi barokah dan cahaya dan hati sampean perlu untuk diingatkan berkali-kali sehingga mengeluarkan cahaya tadi hidup dalam hati sampai di dalam hati sampean. Terakhir mantep nggih. Terakhir teman-teman. Terakhir memanglah di antara tanda kiamat itu yang ada cuma taklim, tarbiyah hilang. Taklim itu transfer pengetahuan, ngerti nggih? Arek karo loro tambah loro sama dengan 4 diajari dadi ro. Itu namanya taklim, pengajaran, pengetahuan. Sedangkan tarbiyah itu pendidikan. Ya apa guru didik nang kene murid termasuk lebono cahaya mah. Nggih. Nanti di akhir zaman dalam tanda-tanda kiamat itu hanya ada taklim, pengajaran, pengetahuan, tarbiyah hilang. Ini termasuk kartu corona nih, nggih.
Sekolah saiki diganti sekolah online. Apa? Daring kan itu. Nggih. Daring ya. Nah, bukan berarti ya ini bagus untuk sementara karena ada pandemi, nggih. Tapi nggak boleh diteruskan ini. Soalnya arek niku lek belajar teko belajar online tok niku mek pinter. Ya secara pengetahuan bisa bertambah, secara cahaya mang. Gak iso cahaya itu ditransfer ke online, nggih. Kudu koyo ngene niki, nggih. Tapi alhamdulillah masih ada majelis-majelis seperti ini, pengajian-pengajian. Masih orang sampai mungkin di sekolahan tidak dapat bekal ilmu agama cahaya yang cukup teko sekolahan. Ayo anak-anak ile ono pengajian-pengajian dijanggih. Cek ojo sampai atine mang, ojo sampai atine mati, jangan sampai hatinya tidak mendapatkan listrik cahaya keimanan pun digumawon. Mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya istiqomah sering golek cahaya niki mang diurip-uripi atine. Mudah-mudahan cahaya dalam hati kita semakin terang, sehingga kalau cahaya ini terang, hati kita terang, hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Dan saya ijazahkan, saya himbau kepada para hadirin, kalau kepingin hatinya cahaya terang dan ngopeni terangi hati, ayo setiap Jumat moco surat Kahfi. Kanjeng Nabi bersabda, man qara'a suratal Kahfi yaumal Jum'ah atau Allahu lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat Kahfi dino Jumat, hatinya Pak Jumat. Setiap Jumat moco surat Kahfi. Dendi di surat Kahfi, dari Quran juz 15. Nggih, baca surat Kahfi ben Jumat, maka Kanjeng Nabi menjamin hatinya akan diterangi oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Seminggu lek ben Jumat moco terus, yo padang terus. Mudah-mudahan sakit ngamalaken. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata saya yang keliru, kok soro dipahami, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Lek kalau agak kasar bahasanya, saya dimaksa bicara bahasa Jawa tapi bahasa halus kurang bisa, ya. Jadi Habib ini kok ngomong bahasa Jawa kak kasar karena saya bahasa halus kurang bisa. Karena dulu kecil kita kalau orang-orang keturunan ini ambil wong tua nih gak tahu boso, bahasanya gak pakai bahasa boso kromo inggil, jadi emang kurang bisa. Jadi kalau bahasa saya ada yang kasar bukan berarti gak sopan, tapi memang karena kekurangan mampuan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kalau waktunya ceramahnya terlalu panjang, sampai ngantuk, sampai ketinggalan sinetron, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.